الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, yang suara ini sampai kepada Bapak Ibu sekalian. Kita awali selalu dengan bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Malam ini Allah masih memberikan kemudahan pada kita, sehingga dalam suasana hujan rahmat Allah kita bisa juga hadir di Masjid Raya Baitur Rahman ini. Selawat beri salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu dan para pendengar yang dirahmati Allah, kita juga melanjutkan halaqah atau tausiah pengajian kita sebagaimana biasa, lanjutan dari Ahad malam yang lalu. Malam ini kita teruskan memperkuat beberapa azas syariat dan ibadah di dalam Islam ini. Selalu keseharian kita tidak bisa melepaskan diri dengan ibadah dan sesuai dengan ketentuan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada beberapa azas dalam terminologi, dalam pengertian istilah hukum Islam. Azas syariat itu lebih dikenal dengan sebutan da'amul tasyri', yaitu tiang-tiang pokok, fondasi. Kalau kita buat sebuah bangunan ada fondasi ada fondasi supaya kuat Begitu juga di dalam syariat ini ada azas-azas yang diperkenalkan kepada kita sekalian. Da'amut tasyri' atau azas-azas syariat Islam, atau tiang-tiang fondasi dari sebuah bangunan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azas-azas ini dimaksudkan dapat dijadikan sebagai pijakan operasional dalam pengambilan sesuatu hukum Kalau tanpa asas ini juga sulit. Itu bagaimana para ulama memberikan sebuah ketentuan hukum, istinbatnya. Atau juga disebutkan bagaimana kita mengamalkan ajaran-ajaran Islam dan hukum Islam ini dengan baik dan sempurna, sehingga kita akan mendapat sesuatu yang lebih
paling kurang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita coba melihat Khuzaribik dalam bukunya Tarikh Tasyri' Islam, itu menyebutkan ada 3 azas syariat Islam. Paling kurang ada 3 azas syariat Islam yang harus kita ketahui supaya lebih memperkokoh di dalam pengamalan. Kalau kita punya ilmu, tentu kita tidak ragu-ragu di dalam menjalankan sebuah ajaran atau pengamalan nilai-nilai daripada syariat itu sendiri. Ketiga azas itu adalah, yang pertama adamul haraj, artinya meniadakan kesulitan di dalam agama, dalam syariat. Yang kedua disebutkan taklilut takalif, mensederhanakan, menyedikitkan beban daripada syariat. Dan yang ketiga disebut dengan at-tadrij bit-tasyri'. Jadi turun syariat itu secara bertahap, tidak sekaligus. Di dalam uraian kita bisa melihat ada beberapa keterangan yang diberikan baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis dan juga pendapat para ulama. Pak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu malam ini tidak mungkin kita jelaskan secara tiga-tiga, tapi malam ini mungkin kita pilih yang pertama saja. Azas yang pertama artinya adamul haraj, meniadakan kesulitan. Jadi bagaimana Allah memberikan sebuah ketentuan syariat, pedoman hidup ini di dalam menjalani kehidupan dunia ini, tapi tidak memberatkan, meniadakan kesulitan oleh Allah. Adamul haraj. Adamul haraj ini merupakan cara menghilangkan semua beban hukum taklif yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh para mukallaf. Taklif itu pembebanan hukum syariat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa salat, apa puasa, bayar zakat, haji, dan seterusnya. Itu taklif, pembebanan hukum syariat oleh Allah. Karena yang membebani hukum syariat ini Allah. Allah yang membuat ketentuan syariat. Syariat itu Allah dan Rasulnya hanya 2. Gak mungkin kita manusia membuat sebuah syariat, ketentuan hukum, tidak bisa. Paling kita hanya memperkuat. Kemudian mukallaf, siapa itu mukallaf? Mukallaf inilah kita ini, manusia, hambanya, makhluknya yang sudah sampai umur baligh, dewasa. Itulah mukallaf. Atau dia sehat, itu mukallaf. Sudah sampai umur, apakah anak perempuan atau jenis laki-laki, itu para mukallaf. Kita ini semua mukallaf. Kalau sudah sampai umur baligh, berarti pembebanan hukum tasyri' itu sudah menjadi wajib. Arti wajib, menjalankan perintah itu menjadi pahala, mendapatkan pahala. Tapi kalau yang wajib itu ditinggalkan, berarti kita berdosa. Inilah sebuah azas konstruksi di dalam kita memperkuat semua perintah kita jalankan dan semua larangan itu kita tinggalkan dengan sepenuh tulus dan ikhlas. Dengan azas pertama ini, maka hukum Islam itu tidak dibebankan kecuali sebatas kemampuan yang ada pada manusia.
Jadi Allah tidak membebani yang melebihi ya, di luar kemampuan. Allah akan sangat tahu kondisi hamba makhluknya ini. Nggak mungkin kalau memang diperintahkan sesuatu yang berat, mungkin kita juga berat untuk melakukannya. Tapi Allah sangat tahu batas-batas mana saja yang Allah wajibkan, perintahkan, supaya para mukallaf ini bisa menjalankan semua perintah Allah dengan baik. Karena itu dalam kitab usul fiqh disebutkan, sesuatu perintah la yutak, tidak mampu dilakukan oleh makhluk, oleh manusia, itu bukan syariat. Artinya bukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu Allah sangat teliti, sangat paham dengan kondisional hambanya, mana yang bisa diperintah, mana yang tidak. Dan kalau kita juga melihat misalnya salat, kan tidak berat Bapak Ibu para pendengar sekalian. 5 waktu diatur sangat filosofis, tidak bertabrakan. Jadi 24 jam ini diatur oleh syariat. Kapan harus salat maghrib, kapan harus salat isya, kapan harus salat subuh, kapan zuhur, kapan asar. Nggak ada bertabrakan satu sama lain. Dan ini diatur oleh Allah supaya tidak juga bertabrakan dengan mencari nafkah selama 24 jam. Sudah ada waktu ibadah, pendekatan diri kita dengan Allah, dan kapan kita harus mencari ibadah, bekerja, mencari nafkah hidup untuk keluarga, istri dan anak. Itu sudah diatur dengan baik sekali, Pak Ibu sedang jamaah sekalian. Makanya semua beban hukum itu dapat dilaksanakan. Coba Bapak Ibu para pendengar sekalian, adakah yang memberatkan? Saya kira tidak. Kalau salat saja memang tidak berat, tidak selama semua waktu itu diwajibkan. Tidak seperti pada Nabi Musa alaihissalam, itu 40 waktu perintah salat. Kita umat Muhammad ini, kata Nabi Musa, suruh ulang, minta kurang 40 waktu sehingga jadi 5 waktu. Umat Nabi Musa yang besar-besar, tinggi, tegap, tidak mampu melakukan. Apalagi umat Nabi Muhammad yang kecil-kecil ini, hanya umurnya 63 tahun. Makanya dalam Al-Quran ayat 286 surat Al-Baqarah itu Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak dibebani hukum taklif, pembebanan hukum tasyri' oleh Allah. Jadi setiap diri kita tidak akan dibebani kalau memang kita tidak mampu. Tapi yang dibebani ini sebatas kemampuan manusia ini. Tapi kalau ini pun tidak dilakukan, saya kira ini kan sebuah kejahilan kita ya. Kalau ini yang ringan-ringan tidak kita lakukan, ini sebuah kebodohan kita. Pak Ibu, bak si bae raya ilah, bak si malah le dan dawa. Pada ringan salat. Kenapa harus kita tunggu? Oh nanti saja. Karena pada salat ini kan semua bisa melakukan. Kaya, miskin, pejabat, rakyat biasa, nggak ada modal dia. Nggak perlu dikeluarkan uang. Yang penting ada syarat, ada tutup aurat, kain, baju, ya tutup aurat. Kalau ibu-ibu mekena, ya sudah, sampai waktu kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sedikit pun yang berat kepada hambanya, kepada makhluknya manusia ini. Tapi sebatas manusia itu bisa melakukannya dengan baik. Pak Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya beban hukum yang diberikan sangat sesuai dengan tabiat keaslian manusia itu sendiri, fitrahnya. Sehingga syarat pelaksanaan hukum harus
berakal sehat, ya sehat. Kalau orang yang tidak sehat kan tidak dibebani hukum. Kan 3 hal yang tidak dibebani hukum taklif oleh Allah, hukum syariat. Orang junun, majnun, gila, tidak normal, ya, nggak tahu dia halal haram, nggak tahu dia mana wajib, tidak wajib. Orang majnun, orang gila, itu diangkat hukumnya. Anak-anak yang masih di bawah umur diangkat hukum oleh Allah sampai dia mukallaf, sampai dia dewasa. Dewasa anak laki-laki ya 15 tahun kata Imam Syafi'i. Atau dia mimpi wajib mandi, itu sudah wajib 15 tahun. Anak perempuan tandanya dia datang bulan ya, itu sudah dewasa ya, diberi tanda oleh 4 ulama imam mazhab sudah memberikan tanda itu supaya jadi catatan kepada kita kapan wajib. Setelah dia berakal sehat, dewasa, ya. Atau juga diangkat hukum karena tertidur. Mataih malam dari lihat isya taih, waktu jawabnya 3 jaga. Ini kita diangkat tidak salah, terus jaga itu salat, atau kita qadha nanti waktu zuhur sebagainya. Jadi begitu syariat ini ada sisi-sisi yang memberikan keringanan, kelonggaran, sehingga semua ini tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Kemudian Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, dengan begitu Allah memudahkan dan tidak memaksa dan meringankan semua perbuatan yang wajib kepada kita sekalian. Nanti kita lihat. Maka dalam surat An-Nisa ayat 28 itu juga Allah berfirman, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menghendaki kepadamu yang ringan. Yukhaffifu, meringankan. Allah tidak ingin yang berat, tapi Allah meringankan. Dan karena Allah tahu wa khuliqal insanu dha'ifa, Allah menciptakan manusia ini lemah, tidak kuat ya, lemah. Ya sejak lahir, dewasa, ya. Nggak mau Allah memberikan yang berat-berat ya pada hambanya ini, ya, tapi yang ringan-ringan malah diringankan. Ada dalam syariat nanti diringankan ya. Misalnya di dalam surah Al-A'raf ayat 157 itu disebutkan Allah membuang dari mereka beban-beban, belenggu-belenggu yang ada pada diri mereka. Dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya ini dijelaskan, tidak ada lagi beban-beban yang berat. Beda dengan Bani Israel dulu. Beban hukum itu berat kepada mereka. Maka diberi contoh seperti disyariatkan kepada Bani Israel. Misalnya bunuh diri untuk sahnya taubat. Kalau kaum Bani Israel dulu hukumannya berat, dia melanggar dosa besar, taubat, supaya taubatnya diterima oleh Allah, dia harus bunuh diri. Terima taubat. Tapi Nabi Muhammad, ajaran syariat kepada Nabi Muhammad, kepada kita sekalian, itu tidak bunuh diri, tapi taubat nasuha, melakukan dosa besar, tidak bunuh diri seperti disyariatkan kepada Bani Israel oleh Allah, tapi taubat nasuha, diganti dengan taubat nasuha. Apa itu taubat nasuha? Artinya kita benar-benar ikhlas mengikrarkan diri tidak melakukan perbuatan yang sama ketika kita taubat, tidak mengulang lagi setelah taubat kepada Allah, taubat nasuha. Dan kita menyesal, yang kata pebut selama ini menyesal sekali, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat Bani Israel karena dia dosa besar, dia harus taubatnya diterima, bunuh diri.
begitu berat. Kita tidak diringankan, cukup dengan taubat nasuha. Tapi taubat nasuha juga bukan mudah, ya. Taubat nasuha betul-betul mengembalikan, membersihkan diri kita, minta ampun dari kesalahan yang kita lakukan. Kemudian contoh berikutnya, mewajibkan qisas pada pembunuhan umat yang lalu. Tapi umat Nabi Muhammad diganti, diringankan dengan bayar diat. Seorang si A bunuh si B. Memang itu Quran mengatakan qisas, bunuh balas dengan bunuh. Tapi syariat kepada Nabi Muhammad boleh tidak membunuh asal keluarganya memaafkan, tapi bayar diat. Berapa diat membunuh? 100 ekor unta. Begitu Pak Ibu, tapi tidak. Tapi orang itu tidak diberi, hanya qisas, bunuh. Kita umat Nabi Muhammad tidak lagi dibunuh, boleh, karena dimaafkan, bayar diat. Berapa diat membunuh orang? 100 ekor unta. Berapa harga 1 ekor unta? Mungkin 25 juta, 20 juta. Kalau 100 ya sekian, hampir 1 M. Berat juga biaya. Pak Ibu, para hadirin, para pendengar sekalian. Ini contoh yang kedua ya. Kemudian memotong anggota badan yang dilakukan kesalahan. Tapi kita kan tidak, ya, bisa taubat nasuha. Kemudian menggunting kain yang kena najis. Dulu harus gunting, potong. Part yang kena najis, kain, baju, ija, potong. Tapi sekarang kan tidak, cukup membersihkan. Kalau itu najis yang berat, begini caranya. Ya, tapi yang najis ringan, mukhafafah, cukup mengalirkan air, membersihkan dengan sabun. Apalagi yang baik, cukup berdei, ya, ringan jadinya. Dulu tidak, potong kain itu. Kena najis, potong. Sehingga tidak bisa digunakan lagi. Jadi ada beberapa hal yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang besar ini, ya, kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memberikan penghargaan atas aktivitas yang dilakukan sehingga pelaksanaan taklif beban hukum syariat memberikan motivasi tersendiri. Ini dijelaskan dalam surat Fussilat ayat ke-46. Man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Barang siapa melakukan amal saleh, maka amal soleh itu untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Oh, ada melakukan amal soleh untuk dirinya. Dan barang siapa melakukan suatu kejahatan, amal buruk, fa'alaiha, kepadanya juga, bukan orang lain yang menanggung. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid, dan Allah Tuhanmu itu sekali-kali tidak pernah menzalimi hambanya. Allah sangat ramah dan tidak pernah mendalimi Allah hamba ini. Enggak kita seperti manusia zalim, ya, mendalimi orang, dalimi teman, mendalimi rakyat dan sebagainya. Tapi Allah tidak pernah mendalimi hambanya, makhluknya. Begitu indahnya sifat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berpijak kepada azas-azas adamul haraj, meniadakan kesulitan di dalam kita melakukan pelaksanaan syariat, maka hukum Islam memberikan keringanan kepada para mukallaf, kepada kita sekalian manusia ini. Seperti disebutkan oleh As-Suyuti dalam bukunya, dalam kitabnya Al-Ashbah wa Nadzair fil Furu', ada 7 macam sebab-sebab adanya keringanan di dalam hukum Islam. Ada 7 macam, diringankan
oleh Allah. Tidak dipaksa ya, harus kita lakukan. Tidak, tapi diberi keringanan. Karena Allah sangat tahu dengan kemampuan hambanya. Tadi apa? Wa khuliqal insan dha'ifa. Karena manusia ini Allah ciptakan lemah. Gak mungkin dipaksa harus begini, kalau tidak diterima amal ibadah. Yang pertama, as-safar, bepergian. Kita jadi musafir. Bepergian karena diperbolehkan menjamak dan mengqasar salat. Berapa ukuran mengqasar menjamak? Itu 86 km ya. Taruhlah 90 km. Itu pendapat Imam Syafi'i ya. 86 km kita melakukan musafir, perjalanan, itu sudah bisa menjamak zuhur ke asar, jamak takhir ya, atau asar ke zuhur, jamak takdim. Kita salat asar pada waktu zuhur, tergantung kondisi kondisi kita yang kita alami. Jadi di samping jamak zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, tapi bisa qasar. Begitu ringan, jadi 4, dari 4 jadi 2. Bapak Ibu para pendengar sekalian. Zuhur 4 rakaat. Tapi kita bisa jamak qasar. Dari 4 jadi 2. Asar 4 rakaat. Jadi 4 jadi 2. Setelah kita salat zuhur, salat asar, 2 rakaat, ya selesai. Kita qasar jamak dan qasar. Ini kan sebuah keringanan. Karena kenapa diringankan dalam musafir? Karena kita ada masyaqqah, ada kesulitan dalam perjalanan. Mungkin kalau kendaraan sendiri mungkin agak mudah. Tapi kalau kita naik kendaraan orang sewa, kan tidak berhenti di mana saja. Ya. Mungkin kita lihat, oh ini sudah zuhur. Nanti asar kita perkirakan nggak sampai di tempat, kita jamak saja, jamak dan bisa qasar. Kan ini diringankan dalam syariat. Kemudian menggugurkan ibadah puasa karena musafir. Jadi boleh berbuka puasa, tapi jangan makan di depan orang ya. Tapi kita menyembunyikan makan, tempat tersembunyilah. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa melakukan dalam perjalanan karena sakit atau karena safar ya, jadi itu bisa menggantikan ya. Karena sakit, karena musafir, puasa itu bisa dibuka. Puasa itu tidak puasa, tapi kita harus ganti. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kita ganti pada hari lain. Setelah Ramadan nanti ada puasa qadha ya. Kita ganti qadha Ramadan. Tapi jangan juga tidak diganti ya. Sudah diberi keringanan dalam syariat, kita harus melakukan seperti itu ya. Karena musafir, masyaqqah, ada kesulitan pada kita. Kemudian bisa mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur karena musafir. Kita nggak sempat Jumat, bus jalan terus, ya kita nanti salat zuhur saja. Kalau Jumat kan lama, nggak semua bus itu bisa menunggu. Tapi kalau bisa menunggu lebih baik, bisa kita salat zuhur, salat Jumat di masjid. Ya. Tapi kalau memang tidak, kita nanti salat zuhur saja karena musafir, sebagainya. Ini semua hal-hal yang diringankan. Kata Asyuyuti ya. Ada 7. Yang pertama ini karena safar, karena musafir dalam perjalanan. Yang kedua karena sakit, al-marid. Karenanya diperbolehkan karena sakit kita tayamum, nggak bisa kena air, hanjit kena air. Ke dokter medis ahli, jangan kena air Pak. Ini sakit, terbakar lukanya dan tambah sakit nanti. Kita harus dengar. Tapi kita bukan berarti bebas dari salat, tidak. Tapi Allah memberikan ganti dengan tayamum, tidak pakai air. Inilah apa namanya, juga tidak diberikan kata Rasulullah kepada umat sebelum umat Muhammad. Nggak ada tayamum dulu.
istilahnya harus pakai air kalau bersuci. Tapi kita bisa ganti karena sesuatu halangan, karena sakit, advice nasihat dokter nggak bisa kena air, itu tambah lama sembuh. Maka kita tayamum. Tayamum kan dengan debu, ya di dinding, debu atau ada debu, bantal dan sebagainya ya. Kita pakai tayamum ya untuk jika bersuci. Kemudian diperbolehkan salat dengan duduk. Oh, ini hanjit tadam karena sakit doon ya. Duduk di kursi, kan ada kursi. Maka sekarang ini karena orang sakit disiapkan oleh masjid, oleh manasah ya, di mana rumah ibadah disiapkan fasilitas itu. Karena nggak mungkin berdiri, rubah. Jadi daripada mafsadah lebih besar ya, kita tinggalkan ya, ambil yang maslahat, duduk di kursi dan sebagainya. Karena sakit, karena marid tadi. Atau bisa berbaring, nggak bisa duduk. Karena alasan dia berat, nggak bisa duduk, berbaring saja, isyarat. Baca doa salat, rukuk isyarat, duduk antara dua sujud isyarat. Ya. Artinya kita tidak ada gratis ya di dalam salat. Ya. Ya. Kemudian berobat bisa dengan hal yang dilarang ya. Apa namanya? Hal-hal ketika sulit, walaupun itu salah. Apa namanya, tubihul mahzurat ya. Awalnya dilarang, tapi karena sesuatu sulit, masyaqqah, tapi kita bisa apa namanya menerobos hal-hal yang dilarang itu. Kemudian yang ketiga, karena terpaksa al-ikrah, karena diperbolehkan memakan bangkai jika lapar di laut, nggak ada makanan lain, yang ada bangkai. Untuk kita bisa kuat tenaga sampai ke pantai, ke pinggir pantai, kita dibolehkan memakan. Tapi jangan makan banyak-banyak, sekedar menguatkan fisik kita. Ini sampai ini ada papan satu, dengan makan ini sedikit, tenaga kita bertambah. Jadi daruratu tubihul mahdurat, sesuatu yang darurat. Ketika keadaan darurat, dibolehkan melakukan yang haram. Bangkai kan haram dimakan, tapi yang ada itu makanan, nggak ada yang lain. Untuk menguatkan, makan sedikit supaya kita sampai ke tepi laut atau tepi sungai ya, kita kayuh dan sebagainya. Yang keempat, lupa karena nisyan, karena diperbolehkan meneruskan puasa wajib jika lupa makan atau minum. Ada kan Bapak Ibu dalam fakta keseharian ya, hari pertama, kedua, karena biasa kita makan di luar Ramadan ya, terlupa pulang ke rumah terus makan atau minum. Tapi ketika teringat yang ada di mulut, kita keluarkan, itu dimaafkan karena lupa oleh Allah, oleh syariat. Jangan diteruskan, ketika teringat teruskan terus makan, itu tentu batal puasanya dan sebagainya. Sewaktu puasa wajib, misalnya puasa wajib ya, atau juga puasa sunat, karena lupa itu kan jadi rahmat, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada kesulitan al-usru, karena diperbolehkan melakukan salat dengan najis ma'fu, yang dimaafkan, seperti terkena darah nyamuk ya, sedikit. Kebolehan transaksi pesanan, akad, salam, walaupun belum kita kenal, kita lihat barangnya kan, kita pesan apa, jual beli salam, kita pesan. Apalagi sekarang ini jual beli online kan banyak, sudah terjadi ya, era digital, era teknologi. Kita pesan di luar negeri, di Jakarta misalnya, di kota lain, barang kita belum lihat, tapi boleh akad salam itu ya, pesan akad salam walaupun belum mengerti barangnya, tapi yang kita pesan kita beri mereknya, harganya, jenisnya ini, ukurannya, itu kita sampaikan ya. Ini karena ada kesulitan, nggak mungkin kita ke sana. Apalagi sekarang ini dalam era digital kontemporer ini, banyak orang pesan lewat apa namanya,
jual beli ya online ya, jual beli online sebagainya. Kemudian bodoh al-jahlu, karenanya diperbolehkan membaca ayat-ayat lain selain Al-Fatihah jika tidak menghafal. Karena memang bodoh baru belajar, misalnya mu'alaf ya, mu'alaf nggak tahu pun cara membaca ya. Tapi paling kurang tahu dia ada hafalan-hafalan ayat lain, karena bodoh belum tahu baru masuk Islam, itu dibolehkan, diberi keringanan. Nah, mungkin seperti kita yang lain dari Islam, sudah kita dari kecil belajar doa-doa salat dan sebagainya, Al-Fatihah dan seterusnya. Tapi kalau mu'alaf yang baru ya apa yang semampu dia bisa lakukan, sudah bisa menjalankan sebuah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kurang sempurna an-naqsu, karena diperbolehkan meninggalkan salat bagi wanita-wanita yang haid dan nifas. Itu karena ada sesuatu halangan ya. Bagi anak-anak kecil yang belum cukup umur, boleh juga meninggalkan salat karena dia belum wajib. Cuma Rasulullah menganjurkan supaya ini terbiasa mendidik anak sejak kecil ya. Sejak umur 7 tahun itu sudah dianjurkan. Kita suruh dia salat. Tentu umur 5-6 tahun sudah diajar doa salat. Kalau enggak umur 7 tahun, bagaimana dia bisa melakukan salat? Bagaimana dia bersuci? Kita ajar dia bagaimana taharah, berwudu, bagaimana doa salat mulai iftitah sampai Fatihah, sampai tahiyat terakhir dan sebagainya. Ya semua ini kan ada edukasi ya, ada pembelajaran di rumah awal pertama ya, sebelum diserahkan ke sekolah-sekolah informal atau formal. Tentu tanggung jawab orang tua. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Inilah Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita jelaskan 3 azas. Ini baru yang pertama, adamul haraj. Artinya Allah menyedikitkan ya kesulitan. Ada ringan-ringan di sini di dalam kita menjalankan semua perintah syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu para pendengar sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kita berserah diri. Amin. Ya mujibas sailin, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gibraltar. Terima kasih.